Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang buat bangkit berdiri. Mari kita memuji, masuk hadiratnya, memuji menyembah Dia. Kami mau merasakan pengorbanan begitu dalam bagi kami Bapa. Sungguh besar dan sungguh indah apa yang Kau berikan bagi kami. Yang Kau pikirkan tentang kami. Begitu mulia dan berharga pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Bapak, kami ucap syukur Bapak buat semua pengorbanan yang kau berikan bagi kami Bapak. Sungguh indah, sungguh besar Bapak. Kami tidak dapat menyelami pikiran-Mu Bapak. Yang kau pikirkan tentang kami begitu indah Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Biarlah segala pujian kami, segala sembah kami layak di hadapan-Mu Bapak. Kami ucap syukur Bapak buat hari ini Bapak. kami bersyukur Tuhan, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Yesus. Dengan hormat saya minta Bapak Gembala membawa doa kita. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau terlalu indah, terlalu besar dalam kehidupan kami, yang sudah menjaga, memimpin, melindungi kami Tuhan, sehingga kami ada saat ini. Biarlah apa yang kami kerjakan saat ini untuk berbakti kepadamu Tuhan. Kami rindu seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang ada dalam kehidupan kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Tuhan,
Biarlah ibadah yang pada pagi hari ini Tuhan merupakan satu kesukaan, membuat Engkau nyaman, membuat Engkau nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kuasa-Mu yang besar itu hadir bersama-sama dengan kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan Kau berikan kesembuhan. Kuasa Tuhan yang nyata, yang besar terjadi dalam ibadah kami Tuhan. Ketika kami ada dalam keterikatan, ada kebebasan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ada kelepasan, ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kuasa Roh-Mu yang dahsyat itu menguasai kehidupan kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih kami akan merayakan perjamuan kudus. Mengingat bagaimana Engkau mati di kayu salib, Engkau berkorban bagi kami. Biar kiranya Tuhan perjamuan kudus ini menjadi satu nyata sebagaimana apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu. Ada berkat-berkat perjamuan kudus yang dinyatakan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap pada pagi hari ini untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersuka cita, amin. Kalau kita bersuka cita, kita juga mau menyapa depan belakang kita. Shalom, shalom. Kita mau merayakan betapa hebatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Kuasa tunduk dalam namanya. dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bapa, ajar kami buat mengasihi-Mu, Bapa. Ajar kami buat mencintai-Mu dengan segenap kehidupan kami, Bapa. Biarlah hari-hari kami Kau menuntun setiap langkah kami. Biarlah Kau terus membuktikan kasih-Mu dengan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku.
segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntut langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya saya ulang, Bapak Ibu mau tampil berdiri, saya serahkan pada Gembala. Mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur Hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Sungguh mencintaimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu. Kami mengasihimu. Haleluya. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Dengan segenap hatiku, Dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus.
kami untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan setulus hati kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Dalam mengarungi hidup ini yang tidak pasti, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami sanjung dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan yang pasti, Tuhan yang selalu ada di samping kami, Tuhan yang selalu memberikan jalan. Sekalipun Tuhan pada saat-saat akhir dalam kehidupan kami, Engkau selalu membukakan jalan itu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan masih tetap hidup dalam kehidupan kami. Tuhan masih terus memberikan satu jalan-jalan yang terus Tuhan Yesus, yang terkadang tidak pernah terpahami dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bukan kami sekedar hanya sebagai pengikut-Mu, pimpin kami untuk kami memahami apa yang menjadi pikiran besar Engkau Tuhan tentang kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang membuat kemantapan dalam keimanan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkan sekali lagi hati kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di tengah-tengah terus semakin banyak saudara gejolak demi gejolak, khususnya tentang keadaan yang tidak pasti dalam perkembangan COVID ini saudara. Nah saudara yang kekasih, kita percaya bahwa semua yang hadir di sini adalah orang-orang atau seringkali kita disebut Kristen. Orang Kristen. Saudara, Kristen bukanlah satu sebutan sebetulnya. Tetapi merupakan satu identitas bagi kita yang percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi, Kristen itu bukan soal sebutan, tapi identitas. Nama yang tertera, yang nyata dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi bukan identitas belaka. Nah, saudara, pengikut Kristus biasanya nama kita menjadi pengikut Kristus adalah inti dari siapa diri kita. Nah, itu yang namanya identitas. Siapa diri kita? Misalnya Edi, ya itu Edi. Siapa Edi? Maka identitasnya ada. Nah, Kristen sama dengan itu. Jadi ketika kita berbicara Kristen itu ada identitas yang semestinya ada dalam kehidupan kita. Apa sih identitas Kristen itu sendiri? Nah saudara-saudara, ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, atau bisa dikatakan kita pengikut Kristus, adalah orang yang percaya, bukan secara otomatis menjadi murid Kristus. Maka hari ini saudara, dalam pikiran besar Tuhan, ketika kita diselamatkan, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pikiran besar Tuhan, Tuhan mempunyai agenda, Tuhan mempunyai konsep, agar kita bukan hanya menjadi pengikut, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dibawa untuk masuk dalam konsep pemuritan. Bisa ditampilkan? Nah, konsep pemuritan dalam kerajaan Allah. Jadi kita dibawa bukan hanya sekedar jadi pengikut. Pengikut, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nanti kenapa sih kita harus menjadi pemuritan? Nah, coba kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Saudara bisa baca di sana. Di sini katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Tuhan memerintahkan bukan pergilah jadikan semua bangsa pengikutku. Jadikan semua bangsa apa? Murid. Kata murid di sini saudara harus garis bawahi. Maka tadi saya katakan bahwa pikiran besar Tuhan ketika kita diselamatkan, ketika kita menjadi orang percaya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak gereja tidak menekankan tentang murid, cuman hanya jadi pengikut. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan jadi murid. Ya, jadi murid. Nah, saudara, karena itu kita perlu mengerti konsep kerajaan Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena setiap murid Yesus adalah pengikutnya. Betul? Setiap murid Yesus adalah pengikutnya. Tetapi tidak semua pengikut itu murid. Sekali lagi, setiap murid Yesus adalah pengikut Yesus. Tetapi tidak semua setiap pengikut Yesus itu menjadi muridnya. Umur 6 tahun selalu orang itu atau anak itu pasti sudah sekolah. Murid sekolah dasar, betul? Tetapi tidak semua orang yang berumur 6 tahun itu jadi murid sekolah dasar. Betul? Nah, ini sama artinya seperti itu. Karena itu saudara, kita perlu mengerti konsep sekali lagi kerajaan Tuhan terhadap saudara dan kita semua yang telah diselamatkan itu. Tuhan menginginkan agar setiap kita semua menjadi dewasa. Dewasa secara rohani, bukan saudara menjadi Kristen belaka. Orang Kristen yang memenuhi gereja. Kalau semua hiasan taman atau ini begini, ini hiasan bunga, bagus gak? Bagus, tapi dia gak hidup. Nih bagus, rumput-rumputan, gak hidup. Mati, cuman jadi hiasan. Mau saudara cuman hanya jadi hiasan di gereja, menuhin bangku-bangku. Datang ke gereja tujuannya gak jelas ngapain, ya saya ke gereja orang Kristen. Tujuannya gak jelas. Jadi murid jelas. Kapan saudara? Setelah lulus saudara tahu apa fungsinya saudara. Setelah lulus SMP, SMA, kuliah, saudara nanti ada tujuan-tujuan tertentu. Nah demikian juga Tuhan ingin mencetak saudara mempunyai tujuan. Bukan menuhin bangku gereja saja saudara. Penting, penting. Maka jangan cuma hanya hadir di gereja. Tuhan saya sudah rajin ibadah. Kalau tiap ibadah saya dengerin firman Tuhan, dengerin. Buka Alkitab sendiri, sibuk sendiri buka Alkitab. Dengerin khotbah, nggak tahu dia buka apa yang didengerinnya, nggak tahu. Tanya ntar khotbahnya apa nggak jelas. Karena asik dia buka sendiri. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadi dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi bagi Tuhan. Bukan berfungsi untuk diri saudara sendiri. Yang penting saya. Yang penting, pokoknya saya nggak menyinggung yang lain dah, biarin aja yang lain mau gini-gini. Jangan salah loh saudara. Itu satu sikap yang egosentris. Untuk mencapai pribadi yang berfungsi, kita harus melalui proses pemuritan, saudara. Nah, pertanyaannya ini, apakah saudara sudah cukup puas dengan hanya menjadi pengikut orang yang tidak berfungsi? Puas enggak? Oh puas. Kalau saudara puas, ya sudah. Saya ingin mencapai garis titik pemuritan aja, saudara. Ini saya berpikirnya, aduh, jemaat mau enggak ya? Tapi kalau nggak dipaksa nih repot nih. Pemuritan kalau nggak dipaksa repot. Karena apa? Suatu saat nanti akan terjadi penyesatan besar-besaran. Saya berpikir mau nggak mau harus dipaksa. Jadi murid.
bukan jadi pengikut. Karena apa? Karena mengingat hari depan ini penyaringan demi penyaringan makin sering terjadi. Nah kalau saudara nggak mampu berdiri dalam kebenaran, aduh, itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Banyak alasan. Kalau soal sibuk alasannya, waduh, 1001 alasan untuk sibuk. Saudara dengan begini aja, padahal enak tinggal buka apa? Tinggal buka WA seminggu. Oh nggak ada kuota. Kuota berapa sih seminggu? Untuk apa? Untuk ngikutin online? Berapa seminggu? Ayo kuota 1 giga. 10.000. Ada yang lebih murah lagi. Enggak 10.000. Masa? Enggak bisa kita ngikutin itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus memerintahkan semua orang untuk menjadi apa? Kita kembali tadi di Matius 28 ayat 19. Menjadi murid. Itu amanat Tuhan. Nah saya mengemban amanat itu. Bukan ngumpulin ke gereja, ayo rajin ibadah ya. Enggak begitu, tapi harus cetak murid saudara. Nah ini bertahun-tahun kita mau maju mundur, mau kapan pemuritan, maju mundur. Sekarang saya nggak bisa nggak ada. Saudara mau ikut, mari. Tapi kalau dibilang harus, waduh kok pendeta pakai harus begini ya di gereja. Ya memang begitu sebetulnya. Nah maka perlu kita mengerti apa definisi murid itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang pemuritan saudara dalam kerajaan Allah, kita berbicara tentang proses, ya, proses di mana seluruh kehidupan kita berada di bawah kepemimpinan Yesus. Sesungguhnya ketika kita masuk dalam murid itu menjadi murid, kita ingin dibawa, kita ingin diajak membawa kehidupan saudara untuk menempatkan Yesus menjadi satu pemimpin yang berkuasa dalam hidup saudara. Ya. Banyak orang, oh dengar pendetanya bukan Yesusnya. Dengar gerejanya. Bergantung kepada pendetanya, yang sakit bergantung pada pendetanya. Saya sengaja. Artinya apa? Kita berusaha agar terus mengarahkan hidup saudara ke Tuhan, bukan ke gerejanya, bukan ke pendetanya. Sekalipun saudara, ada banyak orang mungkin enggak suka dengan pengajaran begini. Kepada siapa? Kepada Yesus sebagai pemimpin kita. Tujuannya hanya satu, yaitu membawa seluruh kehidupan di bawah kepemimpinan Yesus. Itu tujuannya. Nah pemuritan saudara berarti mencetak seorang murid. Jadi apakah kita sudah menjadi murid atau sekedar pengikut? Nah ini jadi pertanyaan lagi kembali. Nah kalau kita menjadi murid saudara, dalam perjanjian lama artinya definisi murid itu ya, dalam perjanjian lama orang yang belajar. Om saya udah tua, mau belajar apa lagi? Tidak ada berhenti. Belajar itu tidak boleh berhenti. Kata seorang guru, sekalipun guru itu sudah pensiun, dia terus akan belajar kalau memang dia mau mengerti. Sebab kalau tidak, kita tidak menggunakan otak kita tidak terus belajar, membaca dan lain sebagainya. Saudara tahu penyakit apa itu akan terjadi? Ya, karena otak kita tidak berfungsi. Semakin kita mikir, otak kita semakin besar. Semakin banyak berpikir, otak ini semakin besar berfungsi, urat-uratnya begitu. Nanti kalau saudara sudah berhenti berpikir, otak kecil, otak semakin kecil, ciut. Nah sama dengan otot saudara, oh malas bergerak. Justru orang tua itu kita harus mengencangkan otot-otot yang ada. Supaya apa? Supaya nanti jalannya enggak lemes. Kalau naik tangga, saudara jarang menggunakan otot ini, nih lutut. Kalau saudara jarang menggunakan otot lutut, ya mengkeraskan otot lutut, nanti naik tangga, kalau naik tangga, lutut saudara akan nyeri. Betul para orang tua? Karena males. Kenapa?
Karena terlalu berat, terlalu jadi beban ini tertumpu kepada kaki. Nah kalau nggak digerakkan ototnya saudara, ini lemes, kakinya akan lemes, terus kedua akan sakit. Nah sama dengan kehidupan kita. Jadi saudara, orang belajar adalah orang dilatih. Murid itu orang yang dilatih, orang yang belajar. Nah kata yang terkait mengartikan dalam perjanjian lama, itu kata murid itu artinya, saya nggak usah sebut lagi pakai bahasa asli Alkitab itu begini-begini. Pakai itu aja, toh saya juga nggak mengerti. Nggak bisa ngomong maksudnya. Cuman hanya tahu saja artinya apa? Tongkat penghalau. Kalau kita menjadi murid, berarti kita memegang tongkat penghalau. Kalau saudara pergi ke Kalimantan, di daerah pedalaman, saudara kalau mau buang hajat, ya harus ada pegang senjata. Senjata apa? Tongkat penghalau. Sebab kalau tidak ada tongkat penghalau, bisa diseruduk dari belakang. Ngerti mungkin? Yang dihalalkan oleh kita, yang diharamkan oleh orang lain, yang enak dimakan itu, nah itu saudara. Itu ada tongkat penghalau, artinya apa? Supaya menghalau orang-orang atau di sekitar itu yang mengganggu itu. Nah ini murid punya tongkat penghalau. Jadi ketika ada yang mengganggu dalam pikiran kita, Anda menjadi murid, Anda punya tongkat penghalau untuk menghalau ajaran-ajaran yang tidak pas. Itu murid. Diajar untuk mengerti, diajar untuk belajar. Nah kata murid dalam perjanjian baru memberikan arti orang yang mengarahkan pikirannya kepada sesuatu. Jadi orang yang sedang diarahkan pikirannya kepada siapa? Kepada sesuatu. Siapa itu? Kristus sebagai pemimpin kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi murid Kristus itu menjadi satu penting. Nah perjanjian lama maupun perjanjian baru sesungguhnya memberikan pengertian begini saudara. Jadi murid itu mengajak untuk mengikuti ajaran-ajaran atau bimbingan-bimbingan dari guru atau pengajar. Nah karena begitu dekatnya saudara sehingga murid menjadi tiruan gurunya. Ya, karena apa yang diajarkan dia akan tahu apa yang gurunya sedang ajarkan. Nah itulah sebabnya Yesus tiap hari, murid-murid Yesus itu tiap hari ada bersama dengan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan itu dia ikuti. Nah saudara-saudara, maka secara arti, secara definisi saudara, bahwa orang atau seorang murid adalah orang yang menerima dan membantu menyebarkan kabar baik Yesus Kristus. Ini secara arti. Jadi menjadi murid Kristus adalah sesuatu proses di mana para murid supaya bertumbuh. Imannya bertumbuh. Bukan iman yang dia berharap kepada siapa. Bertumbuh itu berharap kepada siapa? Kepada sang penguasa. Ya. Dia bertumbuh. Kalau orang bertumbuh tidak bergantung dalam kaitannya dengan yang lain. Dia bertumbuh karena tahu sumbernya. Berbuah. Itu tujuannya untuk saudara bertumbuh. Ngapain kalau bertumbuh terus gak berbuah? Buat apa? Lama-lama ditebang pohon itu. Ada yang bandel sih memang. Pohon di rumah saya itu bandel saudara. Sudah ditebang, udah habis tinggal batangnya doang. Sekarang muncul lagi.
memberi pengharapan baru lagi kepada saya. Dia berbunga, saudara. Wah, jangan-jangan saya nggak tebang lagi, saudara. Saya belum tebang lagi maksud saya. Dia berikan harapan kepada saya. Bunganya banyak. Waduh, bunga banyak lagi. Saya tunggu lu. Gua tunggu lu. Kalau nggak berbuah lagi, gua babat abis. Kadang-kadang mungkin Tuhan lihat, oh seneng ya, rajin, aktif. Zong lagi. Begitu lagi. Aduh saudara, jangan ya. Itu namanya memberi PHP, saudara. Pohon aja bisa kasih PHP, apalagi orang Kristen. Pemberi pengharapan palsu, PHP. Nah saudara-saudara, jadi ini satu proses. Agar apa? Saudara bertumbuh, berbuah agar diperlengkapi. Ya, ketika saudara berbuah itu supaya diperlengkapi. Punya perlengkapan. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita siapa? Roh Kudus. Enggak dimanfaatkan sama saudara. Yang menjaga, melindungi. Didiemin aja, dianggurin aja. Saudara punya penjaga. Kadang-kadang kita salah lagi ngomongnya. Contoh begini. Sadar tidak sadar Tuhan jadi penyuruh atau Tuhan jadi pesuruh saudara. Padahal Tuhan gak menyuruh, begitu. Tuhan, aku mau pergi Tuhan, jalan-jalan begini. Dalam nama Tuhan Yesus jaga rumah saya Tuhan. Berapa sering saudara berdoa begitu? Parkir sering terjadi apa? Pencopetan motor, tumpang tangan pada motornya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga motor saya. Saya pernah punya pengalaman itu saudara. Maafkan saya Tuhan. Saya salah. Tapi Tuhan baik. Saya ingat waktu parkir di Glodok, parkir kepalanya di sini, motor nih, ya. Setelah balik, kepalanya di sini. Kuncinya masih ada di situ. Kunci motornya. Kan enak tinggal cek gereng gitu kan. Tuhan jaga, saya waktu parkir tumpang tangan begitu Tuhan jaga, lindungi. Sebetulnya doa yang salah, tapi Tuhan rendah hati, Tuhan mau menolong kita. Mestinya doanya begini, Tuhan kirimkan malaikatmu menjaga. Karena malaikat itu pesuruh kita yang menjaga kita. Saudara tahu bahwa malaikat itu menjaga saudara sebagai pesuruh saudara? Enggak tahu kan? Makanya belajar. Ini nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan begini, Tuhan tahu saya manusia punya kelemahan begini. Enak aja lu nyuruh-nyuruh gua. Nah kalau Tuhannya seperti Pak David kan lain. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Agar apa? Agar mengatasi semua tekanan penderitaan sehingga tampil menjadi pemenang, saudara. Mau jadi pemenang? Mesti dilatih dulu. Mau berantem enggak latihan dulu saudara? Kungfunya di mana? Tok begitu kan? Kemana kita bisa mengeles? Wah. Belajar dulu. Tiba-tiba kalau enggak belajar saudara, enggak dilatih, ditonjok orang. Udah ditonjok baru begini. Duh. Hantam lagi Pak. Nah saudara kenapa? Akibatnya karena gak dilatih, bonyok. Maka ini tujuannya. Supaya lagu dangdut gak berlaku kepada saudara. Jatuh bangun aku dalam dosa. Supaya gak terjadi. Kenapa bisa jatuh bangun? Karena gak dilatih. Kenapa kita bisa seperti keledai? Jatuh dalam lubang yang sama. Gak dilatih. Masuk lubang itu lagi, Pas giran sudah dut, lagi di lubang, celaka. Gara-gara gak enak sama tetangga, main apa? Gaplek. Gaplek kalau iseng gak apa-apa. Judi.
Sekarang yang mengikat saudara, gaple di YouTube ada di game. Iya, enggak taruhan itu, enggak. Apa ini penasaran kalah, habis beli koin lagi. Enggak, jangan begitu, itu sama juga judi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pemenang sebagai murid Kristus bukan satu proses sekejap. Makanya ini yang enggak. Saudara jadi juara pesilat, ya, buka dulu, trak. Itu latihannya enggak sebentar. Tiba-tiba ban hitam. Mesti ban apa dulu? Ban putih, ban biru, terus ban kuning atau ban apa lagi? Sampai bandotan. Mahir maksud saya bandotan itu. Nah, ini saudara enggak sekejap, kita jadi murid itu pengen sekejap. Oh, saya sudah belajar ini, sudah begini. Aduh, kok masih begini aja. Saudara, walaupun demikian, saudara bukan berarti saudara mau berhenti mengikuti proses itu, sekalipun lama. Ya, amin. Waduh, saya mau diapain lagi nih, Om? Tenang aja, buat kebaikan saudara. Mengikuti proses saja sebagai murid. Dan berkata, apakah saya sudah lebih baik jadi pengikut saja ya? Daripada murid, udahlah mendingan jadi pengikut aja. Nah itu, kenapa saya katakan nanti saudara nyesel setelah nanti di surga, sudah tinggalnya di emperan ini loh, ngikut doangan. Di emperan. Kenapa? Karena kalau jadi pengikut, kalau seneng saya ikutin. Kalau nggak seneng, saya keluar. Di gereja juga sama. Kalau seneng sama pendetanya, dia rajin. Tapi kalau kesinggung terus, nggak datang, saudara. Keluar. Kenapa? Enggak, pendetanya begitu. Diajak-ajak, enggak mau. Karena pengikut. Kalau murid lain, saudara. Sekarang pertumbuhan rohani kita mungkin berada di tempat yang nyaman, seperti yang diinginkan. Atau tidaknya saudara, tergantung saudara. Tetapi saya berharap tahun ini harus menjadi lebih dewasa daripada tahun lalu. Amin. Tahun ini harus menjadi lebih berarti daripada tahun lalu. Berfungsi daripada tahun lalu. Jadi perjalanan rohani kita harus memastikan berada di tempat yang harus lebih jauh, jangan tinggal tetap. Kalau dulu cuma segini, depan melangkah lagi. Itu namanya ada kemajuan, saudara. Kalau tahun ini segini, malah mundur tahun depan. Mundur lagi. Apa biasanya saudara kalau yang belakang itu baru sadar kalau jalan saudara mundur. Ketika apa? Ketika kejeblos. Ketika saudara kepentok, baru sadar, oh saya sudah mundur. Padahal di depan itu masih jauh. Mau begitu? Saya ingatkan kepada saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi murid Kristus berarti bahwa kita telah menyerahkan hidup kita. Untuk apa? Untuk mengikuti Dia dengan apa? Sepenuh hati, jangan syarat. Tanpa syarat. Biasanya, Tuhan saya mau sungguh-sungguh nih. Kalau saya diberkati, syarat. Iya, saudara enggak ada yang ngaku yang begituan mah. Tuhan saya mau setia doa. Tuhan saya punya kebutuhan begini-begini. Giliran doanya sudah dijawab, mundur lagi doanya. Iya. Saya lagi begini loh saudara nih, ibaratnya nih. Lagi ngajarin,
Ayo bangun. Supaya bangun rohani saudara. Enggak diajarin, oh ini tenang aja, dalam kesusahan Tuhan tolong kok, Tuhan berkati begini-begini, oh Tuhan begini-begini. Ditiupin terus, tiup terus. Puji Tuhan, Tuhan begini. Saudara enggak lah, udah jangan zaman lagi begitu. Makanya berapa banyak orang Kristen yang rapuh. Nah berarti saudara, bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Sadar bahwa kita bukan milik kita lagi. Tuhan punya kuasa. Kita sudah dibeli, harganya apa? Lunas dibayar, enggak pakai kredit kayak seperti kita kredit handphone. Berapa lama? 12 bulan, 18 bulan. Kita kontan dibayar, lunas dibayar. Berarti kalau kita sudah dibayar lunas, milik siapa diri saudara? Saya lagi sedang klaim, ini Tuhan semua milik Tuhan, terserah Tuhan mau ambil enggak, terserah Tuhan. Jadi menurut Alkitab menjadi seorang Kristen itu, pengikut Kristus itu hubungannya dengan perkembangan pribadi kita sendiri. Bukan pribadi orang lain nih. Saya sebetulnya lagi ngurusin pribadi-pribadi orang lain. Kalau mau ngurusin pribadi sendiri, saya sudah aja diam aja, saya belajar begini. Tapi saya punya tanggung jawab itu untuk mengurusi pribadi-pribadi orang lain. Agar pribadi saudara bertumbuh. Karena itu tugas saya. Beda, tugas guru yang cuma hanya ngajar, enggak memberikan arahan ke depan bagi murid-muridnya, ya. Mau bandel kayak mau enggak kayak didiemin aja. Tapi kalau punya pandangan ke depan, nah kamu jangan bandel loh. Kamu belajar ya, karena untuk penting untuk masa depan kamu. Karena kalau guru yang begitu saudara, yang penting tugas ngajar, dapat gaji. Udah, urusan jadi atau tidaknya bukan urusan saya. Karena urusan saya ngajar. Itu tidak. Saya datang di tempat ini, saya mengajar di tempat ini, bukan asal saudara memberi kolekte. Tahu tujuannya apa? Bukan hanya sekedar saudara duduk di bangku memenuhi gereja, bukan. Tapi membawa hidup saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Buat apa kalau kita gak bertumbuh? Apa bedanya dengan orang lain? Yang rajin kebaktian, terus apa? Hidupnya gak karuan. Apa bedanya? Gak ada bedanya begitu. Sama saja Kristen dengan bukan Kristen. Nah itu makanya saya bilang ada identitas yang ada dalam diri kita. Ada beberapa garis besar yang dapat kita amati sebagai hasil murid ya dalam hidup kita itu. Antara lain saudara, satu, hidupnya kita harus mengutamakan. Hidupnya itu kalau jadi murid itu, hidupnya harus mengutamakan dan mentaati ajaran Yesus. Catat nih saudara. Sebagai murid Tuhan hidupnya harus senantiasa menyenangkan Tuhan. Mentaati ajarannya dalam apa? Dalam setiap kehidupan kita. Seluruh hidup kita. Pikiran kita, omongan kita, tindak tanduk kita. Coba kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Jadi apapun berusaha saudara. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Jatuh, kita berusaha lagi untuk bangun, menyenangkan Tuhan. Aduh, perkataan kita, pikiran kita, coba kita berusaha untuk itu. Kita harus menjadi anak yang mengutamakan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Cepat, hidupnya harus berubah, berbuah. Ya. Ketika hidup kita berbuah, saudara, tugas kita sebagai murid Kristus menghasilkan buah. Setelah kita diberi pupuk, sarana, tadi saya sudah katakan, ya, istri saya punya tanamannya sendiri. Karena ibu-ibu ya dia kepingin kalau masak sambal ada jeruk limau yang enak gitu kan wangi ya.
Dia sengaja beli di apa? Wah, pertama kali nih beli yang pohon yang ini aja buahnya banyak begitu ya. Ditanam di pot, buahnya rontok. Baru keambil kalau nggak salah cuman 2 seingat saya. 2 atau berapa lah, nggak nyampe segini kayaknya itu. Jadi itu dari sekian udah berapa lama? Saya nggak tahu, kalau tanya istri saya mungkin udah lebih dari 3 tahun kali. Sekarang muncul kembang banyak, rontok lagi. Jadinya cuma 1, itu juga kebanggaan 1. Waduh, kapan nih gedenya begitu? Gede-gedein enggak itu. Ternyata saudara saya bongkar. Aduh, tanahnya kerasnya minta ampun, bagaimana bisa menghasilkan buah dengan baik. Saya sudah kasih pupuk, itu pupuk cair begitu ya. Ternyata mesti dibongkar lagi, mesti tanah yang baru lagi, baru bisa muncul buahnya yang bagus sekali. Nah saudara-saudara harus berbuah. Nah jadi tugas kita menghasilkan buah. Setelah kita diberi pupuk, diberi sarana, bukan kita berdiam diri saja. Kita harus menghasilkan buah, di mana Roh Kudus membantu kita untuk menolong kita agar kita berbuah. Buah itu dikeluarkan dari hasil ketaatan kita, saudara. Bukan hasil kerajinan ke gereja. Saudara gereja rajin, tapi saudara nggak taat, sama aja, nggak berbuah. Ini rajin ke gereja nih, datang ke gereja, ikut rapat, ikut ini, ikut itu, tapi nggak taat, nggak menghasilkan, saudara. Jadi pemimpin kek, jadi apa kek, mau di organisasi mana kek, kalau nggak taat nggak ngasilin buah. Kejam ya, bener kejam hari ini. Hidup harus memiliki kasih. Kita sebagai murid Kristus sesungguhnya telah diberi tanda, yaitu kasih bagi sesama orang percaya. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu kasihnya juga gak mendidik. Ada banyak kasih yang gak mendidik. Oh biarin aja deh, dia melanggar dia biarin aja. Contoh ya, kasih begini. Oh dia protes terhadap apa? Terhadap Kristen, kekristenan itu bohong dan lain sebagainya. Didiemin aja sama kita. Karena apa? Oh kita gak mau begini, karena kita minoritas dan lain sebagainya. Kita gak protes. Biar Tuhan yang ini. Karena pandangan kita itu selalu kasih. Tapi kasih yang seperti ini benar gak mendidik? Benar gak begitu kasih yang seperti ini? Saudara sendiri yang jawab. Kadang-kadang kasih kita ya terhadap anak juga sama. Tidak mendidik. Kalau kita punya anak, dari kecil minta apa dikasih, minta apa dikasih, terus dikasih. Oh nanti kalau gak dikasih nangis, udah gedenya itu anak manja. Apalagi kalau tinggalnya di mertua indah. Menangis saudara, ada apa? Ada apa nangis? Dia minta mainan begini, udah yuk dibawa sama siapa kakeknya, dibawa sama neneknya kemana. Oh beli apa nak? Beli apa cu? Waduh dikasih ini, seneng. Besok nangis lagi begitu. Lama-lama gede kepala. Tinggal ditusuk aja pakai balon. Duar. Gak bisa itu nantinya. Mau apa? Yuk kita berdoa dulu. Ajar berdoa, berharap sama Tuhan. Mendidik. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nah ada kasih yang mendidik, ada kasih yang tidak. Kasih bukannya perasaan saudara, melainkan tindakan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1, pasal ke-3 ayat 10 coba kita baca. Sudah? Pak David tolong bacakan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak
Ya, kontras sekali antara anak Allah dengan anak iblis. Jadi kalau nggak melakukan kebenaran, dia anak siapa? Iblis. Siapa yang tidak mengasihi anak? Aduh, berat ya. Daripada buang-buang waktu jadi anak Tuhan, pikir-pikir sekarang. Berat loh jadi anak Tuhan. Saya bukan ngipas-ngipasin, tapi hiduplah dalam kebenaran. Bukan ngipas-ngipasin, iyalah mau ke gereja enggak. Ini saatnya menyadarkan anak Tuhan. Sadar. Ya. Kasar sekali loh omongan itu. Kalau enggak benar berarti anak setan. Kalau enggak berbuat benar. Nah maka bagaimana caranya? Supaya kita menjadi murid. Caranya itu. Kasih bukan perasaan. Jadi kalau kita tadi berbuat kasih, menolong satu dengan yang lain, tapi jangan memanfaatkan orang yang berbuat kasih. Ya. Wujudkan kasih juga dengan merangkum apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Itu salah satu kasih. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah itu kasih. Mengasihi orang lain yang akan masuk dalam jurang maut. Itu mengasihi enggak? Atau biarin aja lah, itu urusan masing-masing. Doakan orang yang enggak ke gereja, doakan begini. Biarin susah dia begini-begini, doain aja lah. Doain. Ada saatnya dia berubah. Sampai kapan? Kalau dia enggak berubah urusan Tuhan nanti. Saya pernah, kalau om dia begini-begini, om dia begini, maunya gimana? Kita doain supaya dia berubah. Kalau dia nggak berubah-ubah, kalau saudara kalau misalnya minta doa sama pendeta dan sama-sama yang lain, serahkan sama Tuhan. Nah sudah, Tuhan berkarya. Lagi begini-begini langsung lewat, lagi gimana-gimana langsung lewat, nggak tahu dah itu caranya Tuhan. Kalau sudah menyerahkan ke Tuhan, makanya kalau kita minta Tuhan tolong Tuhan, saya minta sama Tuhan. Tuhan jangan cabut nyawa mama saya sebelum dia menerima Engkau. Saya doa begitu. Sampai orang tua saya waktu itu, yang laki juga sama. Ada kesempatan saya masuk, adik saya doakan. Waktu di rumah sakit, dia begini-begini, saya doakan. Terima Tuhan Yesus Kristus. Gak lama, lewat. Jadi saya minta itu. Walaupun dia di emperan surga, biarin aja dah. Belum sempat berbuat apa-apa. Doakan. Orang yang menyakiti hati saudara, orang yang begini, doakan supaya sadar. Ya, kalau nggak sadar urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Jangan pusing itu, doain aja. Karena apa? Karena kita berbuat kasih. Selanjutnya, hidup harus memuridkan orang lain. Ketika kita berbicara menjadi murid dalam satu pemuridan, bukanlah hanya pribadi kita sendiri dengan Yesus. Tapi ada relasi loh yang lain. Ada sahabat kita, ada hubungan dengan orang lain, saudara. Jadi kalau kita sudah jadi murid, nih kaitannya apa? Supaya kita bisa menjadi contoh. Oh iya ya, kok kamu beda ya dengan yang itu ya? Gimana sih caranya itu? Kok kamu bisa begini? Doa bisa terjawab, doa begini. Lu gak punya duit juga gak kayak orang lain ya? Kok bisa begini-begini? Kenapa ya? Oh, ada Tuhan saya di sini. Siapa Tuhanmu? Nih Tuhan yang besar. Gak kelihatan? Ya gak kelihatan lah. Tuhan saya di dalam hati. Gak perlu teriak-teriak. Nih besar. Mau dong, ajarin dong. Diajarin saudara. Tapi setelah saudara doa begini, jangan ngaku jadi nabi ya. Nabi ke-27 lagi nantinya. Repot saudara. Pak David doanya manjur. Jangan nyebut daripada pendeta atau nabi ke-30. Belum ada lagi. Nah saudara, Yesus dan murid-muridnya menghabiskan banyak waktu bersama yang lain.
Demikian juga dengan kita, harus apa? Membagi, memberitahu iman kita kepada orang lain. Ya, jangan sembunyi, doa aja sembunyi-sembunyi. Ngumpet-ngumpet, mau doa makan, kayak saya dulu baru kenal Yesus, doa makan pura-pura garuk-garuk bang. Garuk-garuk kaki, padahal garuk-garuk gak gatel, saudara. Padahal lagi doa. Karena apa? Saya baru bertobat, teman-teman takutnya disangka, munafik lu begini-begini. Biarlah si muna-muna sama si fiksi opik itu. Kalau saudara bukannya muna, kalau saudara bukannya opik, kan saudara Edi, atau saudara itu siapa? David. Nah, sekali lagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memberitahukan iman kita kepada orang lain, bahwa Yesus akan memberikan perubahan dalam kehidupan kamu juga. Kalau hidupku berubah, maka kamu juga akan berubah. Kalau hidupku diubahkan, diberkati, kamu juga akan terjadi begitu. Siapa? Bukan saya, Tuhan saya. Nah, saudara cuma ngomong begitu, urusan dia bertobat atau tidak bukan urusan saudara. Urusan saudara cuma ngomong. Sama siapa? Sama suami. Lu tahu kan nih, gua berdoa di sini, bener kalau saudara berdoa begitu ya. Doakan suami, lu sehat kenapa? Coba gua doain lu. Hah? Lu gak sadar-sadar, sampai kapan lu sadar? Hah? Ke gereja. Nah, saudara beri, daripada nanti setelah udah cengap-cengap, saudara mau gimana? Doain, ingetin suami saudara. Orang lain saudara ingetin, suami saudara kagak. Anak saudara kagak. Kapan jadinya? Tugas siapa? Masa tugas tetangganya? Pak, rajin ya, kemana? Ntar diajarin yang lain lagi. Mau diajarin yang lain. Makanya kenapa banyak orang-orang begitu, anak-anak gak sadar begitu. Karena begitu saudara, diajarinnya sama orang lain. Ingat ada pengajaran minggu lalu. Ya, ada banyak yang ngajarin. Selain kita yang memberi ajarkan kepada apa? Kepada anak-anak kita. Di luar sana ada yang memonitor saudara untuk memberikan pengajaran. Jadi tujuan dari pemuritan, tujuan pemuritan adalah memiliki keserupaan saudara. Tuh, keserupaan dengan Kristus. Selamat diubah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi gagal mengikuti sebagai murid Kristus berarti keimanan kita akan berputar-putar saudara. Itu gagal. Muter lagi di situ lagi, seperti apa? Seperti ketika tujuan ke Kanaan. Karena apa? Tujuannya jelas, kemana? Ke Kanaan. Keluar dari Mesir? Iya, keluar dari Mesir. Tujuannya ke Kanaan, tapi protes melulu. Akhirnya apa? Yang semestinya ditempuh 40 hari karena protes, karena tidak merasa puas, muter-muter 40 hari jadi apa? 40 tahun mau hidup saudara begitu. Kebuang-buang waktu saudara. Sekarang disadarkan, sadar kalau sudah tua. Sudah metik. Gak kuat lagi kalau nanjak, kalau metik saudara, kalau lagi macet. Itu ngeden saudara. Metik mah. Tapi kalau misalnya manual, wah boleh. Turun gigi, metik. Enggak sempet. Tapi sekarang metik sekarang bisa diturun. Nah, kalau tahu tekniknya. Jadi saudara, gagal kita kalau begini. Mengikuti, jadi gagal mengikuti sebagai murid Kristus berarti keimanan kita hanya berputar-putar melewati padang gurun terus kehidupannya. Apa yang terjadi padang gurun? Enggak bisa nabung saudara di padang gurun mah. Ada yang nabung di padang gurun. Punya dikasih makanan apa? Mana? Turun sebakul, ambil. Kalau besoknya ditabung, jadi apa itu mana itu? Jadi ulat. Enggak bisa dikumpulin. Nah kadang-kadang kita di padang gurun begitu. Sekarang mungkin bisa. Aduh habis terus ya, habis itu. Karena apa? Di padang gurun saudara. Kok enggak ada sisanya ya? Orang begini-begini sudah begini. Padang gurun hidup saudara. Kalaupun ada sisa, bocor lagi. Habis. Jangan-jangan rohani saya lagi di padang gurun.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi coba kita belajar. Tidak tahu kapan kita keluar dari tujuan itu. Pikiran besar Tuhan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita tidak akan mendapat kemenangan secara rohani, yaitu kemenangan yang konsisten, yang tetap, kalau kita tidak dibawa dalam satu kehidupan sebagai murid Tuhan. Tapi kalau kita kalau kita menjadi murid Kristus, maka hidup kita akan berjalan mengikuti arah Tuhan. Arahnya Tuhan, bukan arahnya kita. Arah kita itu kadang kita nggak tahu sampai kapan mentok di situ. Tapi Tuhan yang bimbing. Tuhan, aku mau begini-begini. Ayo nak ikut aku. Tuntun dulu Tuhan, tuntun. Setelah udah tahu jalan Tuhan, oh iya aku udah tahu jalan Tuhan. Tolong bimbing. Nah, Roh Kudus bimbing aku begini-begini. Nah, tujuannya kan supaya apa? Supaya doa diajarin loh saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap sama. Dia memperhatikan saudara. Amin. Dia ada di dalam kehidupan saudara. Dia ada di samping saudara. Dia ada di dalam saudara. Dia ada dari saat ini sampai selama-lamanya. Jadi pemuritan saudara bukan berarti mengikut Tuhan Yesus. Berarti apa? Pemuritan itu berarti saudara begini. Tuh. Mengikuti Tuhan Yesus dan konsepnya, bukan konsep kita. Nah, jemaat Tuhan adalah keluarga Allah. Di mana saya sebagai pemimpin jemaat digambarkan sebagai orang tua, saudara. Pimpinan sebagai orang tua jemaat yang merupakan saudara sebagai anak-anak rohani saya. Saya perlu membawa saudara kepada kehidupan Kristus. Hal ini semata-mata tugas dan tanggung jawab saya, saudara. Sebagai orang tua. Karena kan orang tua kepingin anak-anaknya berhasil ya. Sama halnya juga dengan saya. Saya kepingin saudara berhasil dalam rohani. Bukannya yang keleleran, bukannya yang gimana-gimana. Saya kepingin dari lubuk hati saya yang paling dalam. Agar saudara menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan rohani. Menempatkan Kristus dalam kehidupan saudara. Nah, tujuan sebagai orang tua sekali lagi, mengajar anak-anak mempunyai apa? Mempunyai pikiran yang berpusat kepada Kristus. Itu tujuannya itu. Jadi tujuan gereja sekali lagi apa? Memberikan pemuritan seperti yang dikonsepkan dalam kerajaan Allah adalah untuk membawa mengarah kehidupan apa? Tiap-tiap umat kepada kesempurnaan atau kedewasaan. Jadi tujuannya itu, saudara, agar saudara dewasa rohani. Tugas bukan berarti membuat jemaat ini terlihat baik saja, saudara. Ya, tugas saya itu bukan membuat jemaat itu baik saja, tetapi membuat jemaat memiliki keintiman sebetulnya, agar saudara intim dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Tentunya saudara juga tidak ingin sebagai jemaat Tuhan terlihat apa ya? Terlihat bagus dari luarnya kan? Enggak mau bagus dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan apa? Kalau diteropong dari dalam nih, diteropong kehidupannya, ternyata saudara kehidupan saudara penuh dengan keburukan-keburukan. Kan enggak mau kan kita? Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi, mari hiasi wajah rohani saudara dengan serupa Kristus. Ya. Riasi atau riasan-riasan yang serupa Kristus itu. Karena sebagai murid Kristus kita harus dipanggil agar wajah rohani kita itu serupa atau sempurna seperti Kristus. Yang mampu memuridkan orang lain untuk dibawa masuk ke dalam anggota kerajaan Allah. Nah, sekali lagi, pemuritan itu bukan metode, saudara.
ini kayaknya udah cukup panjang. Saya pikir saudara, tugas saudara adalah, ini bukan metode yang akan diterapkan di gereja. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai pembimbing, tugas dan tanggung jawab seorang murid adalah mewartakan Jadi mewartakan pribadi Yesus bukanlah metode. Bukan metode yang tanpa disertai dengan keteladanan hidup. Jadi kalau saudara cuma hanya mewartakan, oh percaya Yesusnya begini, tapi teladan hidup kita enggak ada. Itu jadi apa? Mati bagi kita. Enggak bisa. Maka sekali lagi, pemuritan bukanlah metode melainkan gaya hidup seorang pengikut Kristus. Mari para pelayan Tuhan, terapkan ini dalam kehidupan kita, menjadi orang yang mengikuti konsep Tuhan tentang pemuritan itu. Kapan pemuritan akan dikerjakan? Saudara daftar segera mungkin. Apakah kita akan diadakan secara online? Nanti kita akan pikirkan bersama. Karena ini penting, mengingat ke depan ada banyak ajaran-ajaran yang sudah mulai masuk, ya, masuk dengan untuk membawa kehidupan kita terus makin diombang-ambingkan dengan ajaran, sehingga akhirnya oh iya ya, begini boleh, begitu boleh, begini pokoknya banyak hal lah. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah saudara sebagai pengikut Kristus atau menuju menjadi murid Kristus? Tempat ini akan mengadakan pemuritan. Sekali lagi, pemuritan bukan metode. Saya ingin mengajak pada saudara, lewat pemuritan saudara mempunyai gaya hidup seorang pengikut Kristus. Karena pikiran besar Tuhan kepada kita, Tuhan mengkonsepkan, Tuhan mengagendakan, bukan menjadi pengikut tetapi menjadi murid. Di mana seorang harus mengikuti ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan. Mari buka hati saudara, saya mau Tuhan. Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia berkorban segala-galanya. Dia yang serupa dengan Allah. Dia tidak menganggap semua itu, tapi dia tinggalkan demi menyelamatkan saudara, demi membebaskan saudara, mengubah saudara dari kutuk menjadi hidup, membawa kehidupan saudara dari maut menerima hidup yang kekal. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Bagaikan
rencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah rapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat perjamuan kudus ini sebagai tanda kalau Tuhan sudah mati bagi kita, kita mau dibentuk seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk perjamuan kudus yang mengingatkan tentang kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Dan hal ini kami teruskan dalam peribadatan kami. Kami ingat bagaimana pengorbanan-Mu yang sudah menebus segala dosa kami Tuhan. Menjadikan kami bukannya sekedar pengikut, tapi menjadikan kami harus menjadi murid Tuhan. Yang mau dididik, yang mau diajar dalam kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Darah-Mu yang tercurah Tuhan bukan mengalir yang tanpa ada hasil, tapi mengalir dalam kehidupan kami yang mendatangkan hasil. Membawa iman percaya kami semakin kuat, semakin teguh, dan semakin menjadi Tuhan berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami angkat perjamuan kudus ini. Roti dan air anggur terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga di dalamnya ketika kami memakan dan minum perjamuan kudus ini, menerima berkat seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Menyembuhkan kami, melepaskan kami dari sakit penyakit, membebaskan bahkan memberikan kelepasan dari ikatan-ikatan dosa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka bersama-sama. Kami angkat roti yang merupakan tubuh Kristus, melambangkan tubuh Kristus. Kami teringat bagaimana Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang memberikan kesembuhan, dan bahkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah Tuhan. Memberikan kemenangan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami terima berkat perjamuan kudus, dan kami makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga cawan kami angkat, melambangkan darah Kristus yang mensahkan seluruh janji-janji Tuhan. Sehingga kami menjadi bagian di dalam Engkau. Kami sebagai ahli waris sebagaimana firman Tuhan katakan. Dan kuasa darah Yesus yang melepaskan semua ikatan-ikatan yang mengikat dalam kehidupan kami, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Maka kami akan terlepas, menerima kemenangan, kebebasan daripada Tuhan karena darah Yesus Kristus dalam kehidupan kami.
Dan kami terima bersama dan kami minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan buat perjamuan kudus ini. Dan biarlah Tuhan perjamuan ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa bahwa pengorbanan-Mu untuk kami, biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang terus menindaklanjuti sebagai murid, membawa diri kami untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Seraya kami menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman ini menjadi satu dasar dalam kehidupan keimanan kami. Melangkah maju bersama-sama untuk tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Membawa diri kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapa yang baik, ingatkan kami dengan lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bahwa Roh-Mu yang kudus mengingatkan selalu, agar kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, seturut apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita akan pulang meninggalkan tempat ini dan kembali kepada rumah tangga kita masing-masing. Bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada sepanjang hidup ini, sepanjang hari ini. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus. Mencurahkan berkat-berkat, yaitu berkat rohani dalam kehidupan saudara. Yang semakin hari roh saudara terus semakin berapi-api, semakin bersemangat, semakin bersekutu intim dengan Tuhan. Sehingga mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan kebenaran firman Tuhan bukan lagi menjadi pengetahuan, tapi menjadi pengalaman pribadi saudara. Sehingga saudara menjadi saksi bahwa roh saudara terus semakin berapi-api untuk memberikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan orang lain juga. Terimalah berkat-berkat secara jasmani, diberkati dengan damai sejahtera Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan menjaga melindungi saudara, dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya mematikan dalam kehidupan saudara. Tidak lagi roh maut menimpa kehidupan saudara lewat sakit penyakit apapun Tuhan Yesus yang sedang terjadi saat ini. Tetapi kedamaian, kesejahteraan, bahkan kesehatan Tuhan melingkupi hidup saudara. Terimalah berkat-berkat secara ekonomi, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pendidikan anakmu, berkati pendidikanmu, diberkati masa depan anak-anakmu, cucumu, diberkati. Sehingga berkat Ishak, berkat Abraham, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.